Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. So thank you so much for watching this video. Terima kasih sudah melihat video ini. Nah, this video I will explain a little about skill in advanced grammar. 3 skill. Jadi untuk video ini saya akan menjelaskan 3 skill yang ada pada advanced grammar. Nah, before I start, let me introduce myself. My name is Fatmawati and I'm 6th semester English Education Department of University Muhammadiyah Andrekang. So let's start. Okay, there are 3 I will explain. Number 1 is past participle, 2 coordinate connector, 3 adverb clause. Jadi ada 3 skill yang akan saya jelaskan di sini. Oke, kita ke yang pertama, yaitu past participle. What is the past participle? Apa yang dimaksud dengan past participle? Nah, past participle adalah bentuk kata kerja yang muncul dengan kata have atau be. Maksudnya, kata kerja yang bergandengan dengan have atau be di dalam kalimat. Itu yang disebut past participle. Kata kerja yang bergandengan dengan have atau be. Nah, kebanyakan orang Indonesia juga menyebutnya dengan kata kerja bentuk ketiga, verb 3 in English. So, past participle juga umumnya berakhiran ed untuk kata kerja beraturan. Sedangkan kata kerja yang tidak beraturan umumnya berakhiran dengan t, en ataupun n umumnya. Okay. Next, let's see the example. Mari kita lihat contohnya. Okay. The mailman has left a letter in the mailbox. Tukang pos telah meninggalkan surat di kotak surat. The class were taught by Professor Smith. Nah, kelas diajarkan oleh Professor Smith. Jadi kita lihat di kalimat pertama ini, past participle left di sini itu bagian dari kata kerja. Dia berfungsi sebagai kata kerja di kalimat ini. Karena kenapa? Karena di sini left dia bergandengan dengan has. Karena apapun karena kata kerja yang bergandengan dengan has itu akan berfungsi sebagai kata kerja di kalimat. Sama dengan halnya yang were taught, di sini juga dia berfungsi sebagai kata kerja karena bergandengan dengan were. Okay, let's see number 2. The letter left in the mailbox was for me. Tukang pos meninggalkan surat di kotak surat untuk saya. The class taught by Professor Smith were very interesting. Kelas yang diajarkan oleh Professor Smith sangat menarik. Nah, kita lihat di sini left itu adalah kata sifat, berfungsi sebagai kata sifat dibanding dengan kata kerja. Karena kenapa karena dia tidak bergandengan dengan be ataupun have di sini. Nah, sehingga dia berfungsi sebagai kata sifat di kalimat ini. Sama dengan ini, the class taught. Jadi taught di sini itu, dia berfungsi sebagai kata sifat juga karena dia tidak bergandengan dengan atau disertai dengan bentuk be ataupun have. Itu tentang coordinate connector. Nah, kita lihat contoh soal biasanya seperti ini. The bread blah 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 baked in this morning smell delicious. Jadi A who has, B was, C it, atau D just. Jadi kita lihat di contoh ini, jika kita lihat pada kalimat pertama, kata pertama pada kalimat tersebut yaitu bread yang muncul itu bread di sini atau roti itu berfungsi sebagai subjek, dan bake memanggang itu
adalah kata kerja yang lengkap atau past participle yang membutuhkan kata kerja bantu. Nah, tetapi jika kita melihat lebih jauh, di situ ada kata kerja smelt. Nah, ada kata kerja smelt pada kalimat. Sehingga kita mengetahui bahwa back di sini itu adalah kata sifat partisipatif, dan karenanya dia bukan lagi termasuk kata kerja, karena back adalah kata sifat dan tidak membutuhkan. Nah, di kalimat ini back berfungsi sebagai kata sifat dan tidak perlu lagi kata bantu. Jika kita jawab A dan B, A atau B itu salah. Karena kenapa? Back di sini adalah kata sifat dan tidak memerlukan lagi namanya kata bantu, kata kerja bantu seperti has or was. Dan jika kita memilih C, itu juga salah karena there is no need for the subject is. Tidak butuh lagi subjek it. So the best answer is D. Just the bread just baked this morning smelled delicious. Ya, itu untuk penjelasan past participle. Kita ke yang kedua, yaitu coordinate connector. Nah, kebanyakan kalimat dalam bahasa Inggris itu mempunyai lebih dari satu klausa. Nah, jika ada dua klausa di dalam kalimat bahasa Inggris, maka kedua klausa tersebut harus digabungkan secara benar. Artinya, biasa dalam kalimat bahasa Inggris itu ada dua klausa. Nah, kedua klausa itu harus kita gabungkan sehingga menjadi kalimat yang benar. Nah, untuk menggabungkan kedua klausa tersebut kita butuh namanya coordinate connector. Nah, yang termasuk dalam coordinate connector itu ada and, but, or, so. Ada and, dan, but, tapi, or, atau, so. Jadi kita lihat contoh kalimatnya. The sun was shining and the sky was blue. Matahari bersinar dan langit biru. Nah, di sini ada dua klausa. Klausa yang pertama itu ada the sun was shining. Yang kedua ada the sky was blue. Jadi ini ada dua klausa. Kita harus menggabungkannya. Jadi kita butuh koordinat konektornya. Nah, di sini ada koordinat konektornya. Tapi kita juga harus bisa memilih koordinat konektor yang mana yang benar dengan klausa-klausa tersebut. Kita tidak bisa sembarang memilih koordinat konektor untuk digabungkan untuk menjadi penggabung antara kedua klausa tersebut. Jadi yang benar di sini kita menggunakan and. The sun was shining and the sky was blue. Matahari bersinar dan langit biru. Nah, kita kedua yang sama dengan halnya yang contoh kedua ketiga ini. Contoh kedua, the sky was blue but it was very cold. Di koordinat konektor di sini but. Langit biru tetapi sangat dingin. Sama nomor 3, it may rain tonight. Mungkin hujan malam ini. Or it may be clear. Atau mungkin saja cerah. Nah, yang ketiga, it was raining outside. Hujan di luar. So I took my umbrella. Jadi saya mengambil payung saya. Kita tidak bisa bilang it was raining outside but I took my umbrella. Itu akan menjadi kalimat yang salah. Masa hujan di luar tapi saya mengambil payung saya, itu salah. Jadi kita harus memilih koordinat konektor yang mana yang benar, yang bisa menjadi penggabung antara kedua klausa tersebut sehingga membentuk kalimat yang benar. Nah, itu. Kita lihat soal. Kita lihat soalnya di sini. I forgot my coat. Blah blah blah. I got very cold. So A, then. B, so.
C letter D as a result. Jadi saya lupa mantel saya, bla bla bla, saya menjadi sangat dingin. Ya, kita harus mencari koordinat konektor yang mana yang benar, sehingga yang dapat menjadi penggabung antara kedua klausa tersebut. Ya, kita lihat. Jadi contoh soal ini kita harus melihat harus melihat cepat kedua klausa tersebut. Jadi jika kita jawab jika kita jawab A, C, D, itu tentu saja incorrect, salah. Karena I forget. So the best answer is I'm so sorry. Jika kita memilih A, then C letter as a result, itu salah. Yang mungkin saja I forget my code, then I got very cold. Saya lupa mantel saya, lalu saya menjadi sangat dingin. Itu bisa menjadi benar, tapi kita harus mencari koordinat konektor yang benar-benar bisa menjadi penggabung. Jadi jika A, C, D itu salah, jadi kita harus, dan jika kita memilih B, jawaban B itu adalah koordinat konektor yang tepat untuk menjadi penggabung kedua klausa tersebut. Karena I forgot my code, so I got very cold. Jadi saya lupa mantel saya, jadi saya sangat dingin sekarang. Artinya gitu. Itu penjelasan sedikit tentang koordinat konektor. So next kita ke number 3, adverb clause connector. Nah, adverbial clause ataupun adverb clause adalah dependent clause yang berfungsi sebagai adverb, sebagai kata keterangan, dan memberikan informasi tentang verb, kata kerja, adjektif, atau adverb yang berada pada independent clause dengan kapasitas menjawab pertanyaan seperti how, bagaimana, when, kapan, where, di mana, dan who, why, mengapa. Nah, adverb clause connector itu ada 5. Di sini ada time, cause or reason, place, condition, and contrast. Jadi time itu ada as soon as, until, as, before, after, when, while, since. Cause or reason ada because, since, as. Place ada where, wherever. Condition ada if, whether. So contrast there's although, even though, well, yes, and while. Nah, jadi di adverb connector ini dia juga ada rumus, di sini ada rumusnya, ada subject plus verb plus adverb connector plus s plus verb, atau adverb connector s plus subject plus verb plus subject, koma plus subject plus verb. Jadi ini adverb ini bisa saja adverb clause ini bisa saja ada di antara kedua klausa, bisa juga dia berada di depan klausa tersebut. Kita ambil contoh, he is tired because he has been working. Nah, dia lelah karena dia telah bekerja sangat keras. Nah, untuk yang rumus kedua, karena dia lelah because he has been working so hard, he is tired. Karena dia telah bekerja sangat keras, dia lelah. Nah, dalam contoh ini ada 2 klausa, dia lelah dan dia telah bekerja keras. Nah, klausa yang telah ia gunakan dengan sangat keras, klausa yang telah ia gunakan hard, so hard, working so hard. Nah, adalah klausa keterangan yang diperkenalkan dengan konektor because. Pada contoh pertama, konektor because berada di tengah kalimat dan tidak ada koma. Nah, yang digunakan dalam
contoh kedua itu, yang kalimat kedua itu connector because ada because di awal kalimat. Nah, dalam pola ini ketika konektor muncul di awal kalimat, koma itu diperlukan di tengah kalimat. Itu maksudnya jika adverb konektornya itu berada di awal kalimat, berarti kalimat tersebut harus memiliki koma di antara kedua klosa untuk membuat kalimat tersebut benar. Yang kedua, sama halnya yang kedua, he had been in hospital for 3 months before he passed away. Dia telah di rumah sakit selama 3 bulan sebelum dia meninggal. Nah, adverb konektornya itu di sini adalah before. Nah, before he passed away. Jadi dia telah di rumah sakit selama 3 bulan sebelum dia meninggal. Tuh. Nah, untuk yang kalimat keduanya itu menggunakan rumus kedua, yaitu adverb konektornya itu berada di awal kalimat. So before he passed away, sebelum dia meninggal, he had been in hospital for 3 months. Dia sudah di rumah sakit selama 3 bulan. Jadi, kita lihat juga di sini ada koma digunakan. Itu koma itu seperti yang saya bilang tadi, jika adverb konektornya di depan di awal kalimat, berarti kita butuhkan koma di antara kedua klosa. Itu contohnya. So it's very easy. So let's see the question. Soal blah blah blah. I arrived at the library. He started to work immediately. A, the student. B, when. C, he. D, after the student. Jadi, dalam contoh ini kita harus mengenali kembali bahwa dengan mudah bahwa kata kerja arrive itu membentukkan namanya subject. Ada juga klausa lain, he start to work immediately. Jika kita memilih jawaban A ataupun C, kita akan memiliki subjek untuk kata kerja arrive, tetapi kita tidak akan memiliki konektor untuk menggabungkan kedua klausa tersebut. Karena kita memerlukan konektor untuk menggabungkan dua klausa tersebut, maka kalau kita jawab E dan C itu salah. Nah, jika kita jawab B, salah juga karena tidak ada subjek untuk arrive. So, the best answer is D. Karena kenapa? Karena ada subjek, ada student untuk kata kerja, ada arrive, dan ada connector after di sini bergabung dengan dua klausa. Artinya after di sini kan berada di awal kalimat. After the student, I arrived at the library, he start to work immediately. Setelah siswa saya tiba di perpustakaan, dia mulai bekerja segera. Tuh. Okay, that's all explanation about 3 skill in advanced grammar. I'm so sorry if there is mistake. Oke, itu saja penjelasan tentang skill yang ada pada advanced grammar yang saya jelaskan. Saya minta maaf jika ada salah. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like and subscribe this channel. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.